saya Dedek Suryana dari kelompok Fasol 6 Ta'lim Muta'alim. Saya Gofrizal Farizi dari kelompok Fasol 6 Ta'lim Muta'alim dengan Saya Muhammad Bila Fatailah dari Fasol 6. Perkenalkan, nama saya Ros Muhammad Alifano dari kelompok Fasol 6. mata kuliah pelajaran Hamzah. Saya dari kelompok Ta'lim Muta'alim Fasol 6. Nama saya Adrian Bayi Maulana dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Arya Dinaga Saputra, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Aditya Triwisnu dari kelompok Fasol 6. Saya Muhammad Nur Fadil Mahawi dari kelompok Fasol 6. Saya Andi Nurjam dari kelompok 6 Ta'lim Muta'alim. Nama saya Muhammad Haidir dari kelompok Fasol 6 Ta'lim Muta'alim. Nama saya Aufi Najamulya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Fasol 6. A. Hari mulai belajar. Guru kita Syekhul Islam Burhanuddin memulai belajar tepat pada hari Rabu. Saya mendengar dari orang kepercayaanku bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani juga menempatkan semua perbuatan bagus pada hari Rabu. Demikianlah, karena pada hari Rabu itu Allah menciptakan cahaya, dan hari itu pula merupakan hari sial bagi orang kafir, yang berarti bagi orang mukmin hari yang berkah. Menjelaskan tentang materi ta'lim bagian panjang pendeknya pelajaran. Kemudian untuk di setiap hari ditambahkan sedikit demi sedikit, sehingga setelah banyak dan panjang pun masih bisa menghafal dengan paham pula setelah diulang 2 kali. Apabila pelajaran pertama yang dikaji itu terlalu panjang sehingga para pelajar memerlukan diulangnya 10 kali, maka untuk seterusnya sampai terakhir pun begitu. Dengan judul Permulaan Belajar, Ukuran Belajar, dan Permulaan Belajar, saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yakni tingkat pelajaran yang harus didahulukan. Sebaiknya, pelajaran harus dimulai dengan pelajaran yang mudah dan tidak sulit dan bisa dipahami, yaitu untuk murid-murid baru bisa dipilihkan kitab-kitab yang ringkas ataupun kitab-kitab yang kecil. Dengan judul Permulaan Belajar, Ukuran Belajar, dan Permulaan Belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin keempat, usaha memahami pelajaran. Karena bila pembelajaran yang baru itu hanya sedikit dan sering diulang-ulang sendiri, akhirnya pun dapat dimengerti. Apabila seorang telah pernah 1 atau 2 kali mengabaikan dan tidak mau berusaha, maka menjadi terbiasakan dan menjadi tidak bisa memahami kalimat yang tidak panjang sekalipun. Faedah mutarohah dan muzakarah itu jelas lebih besar daripada sekedar mengulang pelajaran sendirian. Sebab di samping berarti mengulang pelajaran, juga menambah pengetahuan yang baru. Sudah tentu harus dilakukan dengan orang yang insaf dan bertabiat jujur. Awas jangan muzakarah dengan orang yang sekedar mencari menang dalam pembicaraan semata. Lagi pula bertabiat tidak jujur, syair yang dibawakan oleh Khalil bin Ahmad di atas telah banyak membawa petunjuk. Yang berjudul Berdoa. Allah pasti mengabulkan doa yang dimohonkan dan tidak mengabaikan orang yang mengharapkan. Hal ini dilakukan atas dasar keinsafan dan penghayatan serta menyingkiri hal-hal yang berakibat negatif. Karena itu harus dilakukan dengan penghayatan dan penuh keinsafan, dan tidak akan berhasil bila dilaksanakan dengan cara kekerasan dan berlatar belakang yang tidak baik. Yang diperbolehkan adalah dalam rangka mencari kebenaran. Menggali ilmu. Pelajar hendaknya membiasakan diri sepanjang waktu untuk mengangan dan memikirkan ucapan adalah laksmana anak panah, di mana tepat pada sasaran bila dibidikan terlebih dahulu dengan mengangan-angan. Dalam usul fikih ada dikatakan bahwa mengangan-angan adalah dasar yang paling penting
Maksudnya, hendaklah ucapan ahli fikih yang teliti itu terlebih dahulu diangan-angan. Dengan judul Permulaan Belajar, Ukuran Belajar, dan Permulaan Belajar. Bagian G. Pembiayaan untuk ilmu. Orang yang kebetulan sehat dan sehat belajar, tapi toh tidak pernah melupakan pelajarannya. Apabila seseorang kebetulan kaya raya, alangkah bagusnya bila harta yang halal itu dimiliki oleh orang saleh. Perbedaan seperti ini berarti mensyukuri nikmat dan ilmu yang hal itu menyebabkan bertambahnya ilmu. Yaitu dengan judul permulaan belajar, ukuran belajar, dan permulaan belajar, saya hari ini akan menyampaikan poin ke-8, yaitu pengorbanan harta demi ilmu. Orang kaya janganlah kikir, dan hendaklah memohon perlindungan kepada Allah agar tidak kikir. Dengan harta yang dimiliki, hendaklah suka membeli kitab dan mengaji dan menulis jika diperlukan. Demikian itu lebih memudahkan belajar dan bertafakuh. Muhammad Ibnul Hasan adalah seorang yang hartawan yang besar, yang mempunyai 300 orang pegawai dan mengurusi kekayaannya. Toh membelanjakan sekalian kekayaannya demi ilmu, sehingga pakaiannya sendiri pun tidak ada yang bagus. Yang demikian itu, sekalipun menerima hadiah sendiri hukumnya sunnah, barangkali memandangnya dapat mencemarkan dirinya. Pada suatu ketika ada seorang jariah yang mengetahuinya, lalu melaporkan hal itu kepada tuannya. Maka setelah disediakan jamuan makan, Fakhrul Islam pun dimohon kehadirannya. Namun demi menjaga dirinya agar tidak tercemar, beliau tidak berkenan untuk menghadiri jamuan tersebut. Akan menjelaskan tentang pelaksanaan pelajaran keterampilan. Pelajar-pelajar di masa dulu sebelum mempelajari ilmu agama lebih dahulu belajar bekerja agar begitu tidak tamak mengharap harta orang lain. Di sini saya akan membahas tentang karena Allah. Sikap tersebut bisa diukur dengan melampaui batas-batas agama atau tidak. Tetapi sebaliknya, bila ia takut kepada makhluk namun telah taat kepada Allah dan berjalan pada batas-batas syariat, maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah. Yang berjudul Metode Menghafal. Hendaknya dalam mengulangi pelajarannya jangan terlalu pelan-pelan, belajar hingga tidak bersuara kuat, dengan penuh semangat, namun jangan terlalu keras, dan jangan pula menyusahkan dirinya sendiri, yang menyebabkan tidak bisa belajar lagi. Segala sesuatu yang terbaik adalah yang cukupan. Suatu hikayat menceritakan suatu saat Abu Yusuf yang mengikuti muzakarah fikih dengan suara kuat dengan penuh semangat. Di sini saya menjelaskan tentang panik dan bingung. Sesungguhnya pelajar tidak panik dan bingung, sebab itu semua adalah afat. Walaupun pergi ke luar negeri bersama sahabat guna mengadakan mudharah setiap hari di sana, dengan begitu akan lebih memudahkan dalam menghafal ilmu fikih yang baru didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.